rasa ingin tahu saya di atas gunung itu ada apa, atau di gunung itu ada apa. Semakin bertambah ya? Semakin bertambah, yang akhirnya pada tahun 61 saya bersama teman itu ada namanya Leman itu, Utun itu, dia di Suara Pembaruan itu, kita pergi ke sana diantar sama berdua sama satu penduduk setempat namanya Pak Mamat itu tahun 61, kira-kira bulan-bulan Agustus atau bulan September, Oktober, November, karena itu musim hujan, musim liburan itu, naik ke atas itu, wah menarik. Kita lihat itu hutan bagus, banyak dengar suara burung, lebih-lebih kalau pagi hari itu matahari nembus dia punya dedaunan itu tuh ya dari kanopinya itu, wah rasanya nikmat. Nah itulah yang merasa lebih tertarik gitu. Dan juga sambil jalan-jalan saya sambil motret itu untuk kegunaan saya mendokumentasikan apa yang saya lewati. Kemudian nanti saya bisa lihat kembali, itu mesti dicetak dulu, hitam putih itu. Nah itu ya kasih lihat teman, kasih lihat keluarga itu. Ya dari situlah saya mulai memotret dan jalan-jalan. Itu berbarengan dong antara keinginan untuk memotret dan keinginan ingin tahu, artinya sama, bersamaan ya jalannya. Sama. Dan itu pun saya baru tahu belakangan itu saya baru tahu siapa saya atau turunan dari mana itu, karena dari kakak saya itu baru saya dapat tahu itu tahun 99 itu. Saya tanya sama kakak itu kita sebenarnya siapa sih yang biasanya tuh dari keluarga kita yang suka jalan-jalan, terutama jarak jauh. Ya kan saya ke Australia, ke seluruh sampai seluruh dunia itu. Saya bilang kita kan nggak ada turunan yang begitu, kecuali rasanya saya ini. Ada nggak kakak? Ya kakak sih kadang-kadang ya memang sekali-sekali dia suka pergi juga ke Singapura atau kemana lah gitu. Tapi kalau yang paling sering, yang paling jauh ya rasanya kamu. Ya di antara kita nggak ada lagi ya ngomong bicara sama kakak perempuan itu yang di Belanda, dia itu tinggalnya itu. Dia bilang, itu kan kita punya ayahnya kakek itu kan Portugis itu. Nah, saya baru tahu Portugis dari Goa. Dia menikah dengan seorang ibu dari Malaya itu, yang menurunkan itu nenek saya dari pihak ibu itu. Dan saya nggak sempat tahu itu dia punya nama keluarganya dari perang Portugis itu, karena ya neneknya udah meninggal, ibu saya juga sudah meninggal. Kalau nggak mungkin masih bisa ditelusuri itu. Jadi belum bisa tahu. Iya, itu ibu udah meninggal kira-kira 20 lah, 18-20 tahun yang lalu. Kan ada sebagian orang nih Om yang pertama dia hanya ingin jalan-jalan aja. Jalan-jalan pengen tahu seperti apa, tapi tidak mendokumentasikan. Dalam arti kalau Om Don kan jalan-jalan juga mendokumentasikan ini yang jarang orang ada. Jadi memang ya, sebetulnya tujuannya waktu itu Om tuh motret juga untuk dilihat kembali, untuk mengenang kembali tempat-tempat mana yang saya pernah kunjungi dan siapa saja yang saya temui, suasana seperti apa yang saya lihat waktu itu, untuk saya kenang kembali. Biasanya saya suka mencatat, itu catatannya itu akan jadi lebih lengkap gitu. Dan waktu ada satu orang teman itu, dia bertanya, Don, kau sering jalan-jalan kan? Ya. Terus hasilnya kau sering motret itu, kau sering nulis itu buat apa? Ya saya bikin buku catatan harian saya, dan juga gambar-gambar itu saya taruh di album untuk bisa saya lihat kembali atau saya perlihatkan pada teman-teman bahwa saya pernah kesini segala macam. Itu tujuan saya. Langsung saya dimaki, kau itu egois. Dan kan saya kaget juga, kok apa nih maksudnya saya dimarahin begitu itu? Bukannya kau saja katanya yang mau lihat, atau temenmu juga banyak orang itu, ratusan, ribuan, jutaan orang juga mungkin ingin tahu apa yang kau lalui, yang kau dokumentasikan itu, karena mereka belum ada kesempatan ke situ. Kenapa nggak dibagi-bagi? Saya menyadarkan sekali bagi saya itu dari Pak Hadi Purnomo, itu kita bilang Hadi Konde itu. Jadi ya itulah akhirnya saya nulis di koran maupun di tabloid itu, di majalah itu, di koran Suara Pembaruan, belum, koran Sinar Harapan dulu, baru nanti akhirnya di Suara Pembaruan, di tabloid Mutiara, akhirnya diterima di tabloid Mutiara, dan
terus menulis itu sampai sekarang. Kalau afiliasi sempatnya di tabloid Mutiara itu. Tabloid Mutiara. Nah, saya jadi pegawai itu. Tahun berapa tuh? Tahun 86 kalau tidak salah saya diterima jadi pegawainya itu. Dari awalnya kontributor untuk betul. foto dan jalan-jalan. Karena dilihat kemampuan saya dan itu ada satu kawan namanya Aristides Katoko itu dia wartawan dari harian Sinar Harapan itu. Dia visinya bagus, dia bisa melihat seseorang, potensi seseorang itu dia tahu gitu. Dan waktu tahun-tahun 60-an itu kan masih sedikit orang yang suka melayap tapi bisa membuat laporan dari daerah-daerah terpencil yang agak terpelosok, yang dari pelosok lah itu kan masih sedikit sekali Indonesia dieksplor itu. Dan ya dipercayakan pada saya dan sama teman-teman itu. Jadi kira-kira tahun-tahun akhir tahun 70-an dan awal tahun 80-an itu baru banyak sekali gambaran atau laporan dari berbagai perjalanan itu di pelosok tanah air itu sudah bisa dinikmati oleh pembaca itu. Mulai tahun 70-an itu mulai. Akhir 70-an sampai awal 80-an itu sudah bisa tersebar itu. Karena ya kami biasanya